Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, saudara, kita sambung bab yang keempat dari ayat 18 hingga ke-25 yang bertajuk Bagaimanakah rupa iman Abraham. Mari kita baca sekarang ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah kerana usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang kerana ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kerana itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, kerana kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kerana pelanggaran kita dan dibangkitkan kerana pembenaran kita. Haleluya, demikianlah firman Tuhan ya. Sekarang kita datang kepada bahagian terakhir bab 4 dan juga perbincangan Paulus tentang iman Abraham. Sepanjang bab 4, ya, Paulus telah berkali-kali memberitahu bahwa Abraham diselamatkan berdasarkan iman. Tapi apa jenis iman yang dimiliki oleh Abraham? Ya, iman yang macam mana? Ya, yang membuat Abraham diistiharkan benar. Ya, dalam bahagian ini Paulus akan fokus kepada iman Abraham yang membawa kepada kelahiran anaknya, yaitu Ishak. Ya, petikan teks kita terbahagi kepada dua bahagian. Itu yang pertamanya, Paulus memberi suatu analisa ya mengenai iman Abraham. Dan kemudian dia menerapkan iman Abraham itu kepada keadaan kita yang hari ini. Maka ada tiga perkara yang akan kita dapat belajar tentang iman Abraham. Ya, yang pertama, iman dalam janji Allah. Ya, ayat yang ke-18 saya baca sekali lagi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ayat 18 menyatakan bahwa di sini telah difirmankan, ya, telah difirmankan. Itulah janji Allah. Apakah janji Allah yang Abraham percaya? Yaitu Allah berjanji menjadikan Abraham bapa banyak bangsa. Ya, nah ini adalah suatu janji yang luar biasa kalau kita lihat keadaan Abraham. Abraham pada ketika itu berumur 75 tahun, sudah sangat tua dan tidak beranak. Nah, untuk Abraham memulakan sebuah keluarga dalam usianya 75 tahun sudah terlalu lewat. Apalagi ya mau memulakan sebuah bangsa dan negara. Nah, ini adalah perkara yang mustahil ya, suatu harapan yang hanya angan-angan. Tapi ayat ini mengatakan apa? Ayat ini mengatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Namun Abraham berharap juga dan percaya. Ya saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, yaitu dari semua aspek logik, semua aspek manusiawi, memang Abraham tidak boleh ada anak lagi. Namun yang penting di sini kita perhatikan, Abraham berharap juga dan percaya. Itu Abraham tidak putus asa. Dia tetap percaya. Ya, Abraham sebenarnya boleh memberi 1000 alasan untuk tidak percaya. Dia boleh berkata, ya saya sudah tua, istri saya pun sudah tua. Dan ini belum pernah berlaku, belum terjadi sebelum ini. Seorang yang tua 75 tahun boleh ada anak. Tapi saudara lihat ayat ini. Namun Abraham percaya ataupun berharap juga dan percaya. Abraham berharap. Dan kepercayaan Abraham membuahkan hasil. Ya, saudara, apabila Ishak dilahirkan selepas 25 tahun kemudian. Amin. Ya, saudara, kadangkala kita juga sukar untuk mempercayai janji-janji Allah. Nah, apabila kita melihat keadaan kita, ya saudara, disinilah kita harus belajar dari Abraham. Yaitu sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Amin. Ya, Tuhan pasti tahu keadaan kita dan biarlah Tuhan bekerja menurut waktunya dan kehendaknya, ya. Bukan kehendak kita atau waktu kita. Iman dalam janji Allah. Yang keduanya, iman dalam menghadapi keadaan yang mustahil. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kerana usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, ayat ini menjelaskan dengan lebih detail lagi ya keadaan fisikal Abraham. Nah, ianya seperti seorang dokter yang memberi diagnosis yang terakhir tentang kesehatan seseorang. Dari segala aspek manusia, dari segala aspek sains dan biologi, ya, Abraham memang tak boleh lagi beranak. Ya, dan perhatikan ayat ini mengatakan ya, walaupun ia mengetahui. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bermaksud Abraham sendiri tahu keadaan fizikalnya. Dia tahu. Inilah hakikatnya. Dan dia harus berdepan dengan hakikat. Dia harus berdepan dengan realiti. Bahwa ia tak boleh lagi beranak. Nah, ayat ini mengatakan ya tubuhnya sudah sangat lemah. Ya, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Maka di sini saudara, Abraham menghadapi dua hakikat yang tak dapat dielakkan. Yaitu tubuhnya sudah sangat lemah dan rahim Sarah telah tertutup ataupun mati. Ya, perkataan tertutup itu adalah seperti sudah mati. Saudara, rahim Sarah adalah seperti kubur. Tak boleh lahirkan anak lagi. Sudah mati, tertutup. Tambah lagi, tubuh Abraham adalah sangat lemah. Ya, Ibrani 11:12 mengesahkan bahwa Abraham itu mati pucuk. Ya, tidak dapat berfungsi. Nah, dokter akan kata, jangan buang masa lah. Ini case tutupnya. Maka ayat 19 ini mengatakan, Abraham tahu keadaannya. Tubuhnya lemah. Ya, tetapi imannya tidak lemah. Ya, saudara. Abraham menerima hakikat kelemahan fisikalnya. Tetapi dia memilih untuk tetap percaya Tuhan. Amin. Ya, saudara. Pernahkah Anda menghadapi suatu keadaan atau masalah dan keadaan itu membuat Anda sangat sulit dan sangat sukar untuk percaya Tuhan dan janjinya? Ya, secara hakikatnya dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi banyak krisis hidup kan? Ya, jika seseorang itu contohnya kehilangan pekerjaan,
Ya, dia harus menghadapi hakikat itu dan berdepan dengan realitinya. Dia sudah hilang pekerjaan. Ya, jika seseorang itu menghadapi sesuatu penyakit yang kronik, ya, dia harus menghadapi hakikat itu. Itulah realitinya. Ataupun jika seseorang itu hilang orang yang tersayang, ya, karena penyakit atau kemalangan, maka dia harus menghadapi hakikat itu, ya, itu realiti hidup. Saudara, hidup yang beriman tidak boleh lari dari semua realiti hidup. Ya, iman harus wujud bersama realiti hidup. Ya, tetapi realiti hidup bukan penentu iman kita. Ya, realiti hidup bukanlah kata-kata terakhir kepada iman kita. Amin. Yang menjadi kata-kata akhir, yaitu yang menjadi penentu iman kita, adalah Allah sendiri dan janji-janjinya dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Dan yang ketiga sekarang, iman yang tidak berbelah bahagi. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di sini dikatakan Abraham diperkuat dalam imannya. Adakah Anda mau iman Anda diperkuatkan, saudara? Bagaimana Abraham diperkuat dalam imannya? Ayat ini mengatakan terhadap janji Allah. Ya, terhadap janji Allah. Yaitu Abraham pegang kepada janji Allah. Ya, terhadap semua ketidakkemungkinan, against all odds, ya, dalam bahasa Inggris orang bilang. Abraham tetap percaya Tuhan dan Abraham tetap pegang kepada janji Tuhan. Saudara, pernahkah Abraham ada keraguan, yaitu meragui janji Tuhan? Mungkin ada, ya. Kalau ada pun, Abraham tidak akan membiarkan keraguannya itu mengawalnya atau mempengaruhi pemikirannya. Imannya tetap percaya. Ya, Abraham tidak berkata, ya saya sudah 100 tahun, sudah mati pucuk. Ya, macam mana mau ada anak? Janganlah bergurau dengan saya ya. Ya, tapi tidak. Abraham tidak memikirkan begitu. Ayat ini mengatakan terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Bermaksud iman Abraham itu tidak berbelah bagi. Haleluya. Nah, sebagai bukti kepercayaan sepenuh Abraham kepada janji Tuhan, Abraham terus memberi pujian kepada Tuhan. Itulah bukti kepercayaan Abraham. Abraham tergerak untuk memuliakan Tuhan. Walaupun, saudara, Abraham belum dapat melihat hasilnya. Belum lihat hasil, tetapi tetap memuliakan Tuhan. Amin. Nah, kepercayaan kita dalam janji-janji Allah akan menguatkan iman kita juga, saudara. Dan akan menggerakkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Dan seterusnya, ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya saudara, kenapa Abraham sangat percaya janji-janji Allah sampai ia memuliakan Tuhan? Ya karena Abraham percaya dan sangat yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Allah berkuasa ya untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Ya, saudara, ayat ini sungguh luar biasa. Karena ayat ini memberitahu kita, Allah berkuasa. Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, hafallah ayat ini dan berkata kepada diri sendiri, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, ulang beberapa kali ayat ini. Allah berkuasa
melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ulang berkali-kali sehingga saudara kebenaran ini benar-benar masuk menusuk jiwa Anda. Amin. Nah, dengan cara inilah kita dapat mengalahkan segala keraguan ya terhadap janji Allah dan mengatasi kelemahan iman kita, yaitu dengan berpegang kepada janji-janji Tuhan itu dan percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Ya saudara, kalau Anda mau iman Anda diperkuatkan, diteguhkan, maka bacalah firman Tuhan ya. Seperti Abraham. Abraham pegang kepada janji Allah. Saudara, pada masa itu Abraham tidak ada Alkitab, tapi sekarang kita sudah ada firman Tuhan. Ya, firman Allah yang sudah lengkap dan yang sempurna. Maka saudara bacalah Alkitab. Peganglah janji-janji Allah. Haleluya. Dan saudara tetap percaya. Nah, itulah jenis iman yang dimiliki Abraham. Nah, sekarang bahagian yang keduanya ialah penerapan iman Abraham kepada keadaan kita hari ini. Saya baca sekali lagi ayat 22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Nah, saudara, perhatikan, inilah penerapannya bagi kita sekarang ya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu ayat 25, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya saudara, dalam ayat-ayat ini 23-24, Paulus mengaitkan iman Abraham dengan keselamatan kita. Ya, dua ayat ini, 24 dan 25, adalah ringkasan yang paling padat ya menjelaskan Injil, yaitu berita baik keselamatan bagi seluruh manusia. Paulus mengatakan, ya, cara Abraham diselamatkan dalam perjanjian lama adalah sama dengan cara orang-orang perjanjian baru diselamatkan. Apa yang ditulis tentang Abraham yang diistiharkan benar karena dia percaya, karena dia beriman kepada janji-janji Allah. Nah, ini juga adalah benar bagi kita sekarang hari ini. Ya, bukan saja kepada Abraham diistiharkan benar, tapi kepada kita juga. Itu kalau kita beriman. Kalau kita beriman, maka kita sudah ikut jejak Abraham. Dan dengan itu kita pun dibenarkan, kita pun diselamatkan dengan hanya percaya, ya, dengan hanya percaya. Dan tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk selamatkan kita dengan percaya. Ingatkah saudara, bahagian yang sebelum ini firman Tuhan mengatakan Allah adalah Allah yang menghidupkan orang mati juga. Amin. Nah, sekarang ayat 25 menjelaskan dasar iman kekristenan. Ya, dasar iman kekristenan terletak pada dua peristiwa yang sangat penting. Yaitu yang pertamanya adalah kematian Yesus dan yang keduanya kebangkitan Yesus. Nah, yang pertamanya, melalui kematian Yesus, semua dosa telah dibayar dan kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ini kematian Yesus. Yang keduanya, melalui kebangkitan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup dalam kerajaan Allah. Maka saudara, kalau kita percaya akan ini, kita akan dibenarkan, kita akan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Saudara, dari petikan firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa kita harus memiliki iman yang benar seperti Abraham. Abraham mengenal Allah secara pribadi. Dan Abraham percaya kepada Allah yang berkuasa. Dan Allah yang berkuasa melaksanakan segala
yang telah Ia janjikan. Dan karena itu, saudara, Abraham diperkuatkan dalam imannya. Dan Abraham itu memuji-muji Allah. Walaupun belum lihat hasilnya, tetapi Abraham tetap percaya dan memuliakan Tuhan. Haleluya, saudara, iman kita juga akan dapat diperkuatkan lagi apabila kita tahu janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu ada dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Maka saudara, jangan biarkan keadaan dunia yang menjadi penentu hidup kita, ya, sehingga kita terikat olehnya, terikat oleh dunia. Jangan kita terikat dengan kerja kita, jangan kita terikat dengan pasaran saham dunia. Jangan kita terikat dengan kekayaan, jangan kita terikat dengan harta benda sampai semua ini menjadikan kita lebih bimbang lagi, kan? Ya, sebaliknya saudara, hiduplah dalam rencana Tuhan dan letakkan harapan kita pada janji-janji Allah dan kehendak Allah. Semuanya ini harus menjadi penentu hidup kita. Janji-janji Allah dan kehendak Allah. Ya, letakkan harapan kita pada Allah. Harapan kita hanya pada Allah dan janji-janjinya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami tentang iman yang benar. Semoga kami yang telah mendengar firman-Mu hari ini akan mengambil masa untuk membuat penilaian tentang iman kami sendiri. Apakah kami benar-benar memiliki iman yang hidup? Apakah kami benar-benar mengenal Allah kami? Apakah kami benar-benar mengetahui janji-janji Allah yang dapat menolong kami dalam masa-masa kesukaran dan ketidaktentuan? Apakah kami tahu rencana Allah dan hidup dalam rencana Allah? Ya Tuhan, kiranya firman kebenaran-Mu hari ini membangkitkan suatu kesedaran dalam hati kami untuk menjadi lebih sungguh-sungguh dalam iman kepercayaan kami dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, bicaralah kepada setiap pendengar secara pribadi. Engkau Allah yang menyelidiki hati, Engkau yang menguji batin. Engkau yang tahu keperluan dan kelemahan setiap pribadi. Ya Tuhan, ubahlah kami, perbaikilah kami, dan bimbinglah hidup kami, agar perjalanan hidup kami sejajar dengan rencana kehendak-Mu. Dan iman kami akan dapat bersinar semula, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Ambillah masa ya untuk berdoa, mencari Tuhan, dan yang paling pentingnya kita dapat lebih mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Nah, itu juga yang dapat memperkuatkan iman kita ya, saudara, yaitu apabila perhubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dekat dan lebih dalam lagi. Amin. Ya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.